Dunia Minecraft dipenuhi dengan ketidakpastian dan petualangan. Kemanapun kamu pergi, kamu akan memiliki spektrum kemungkinan dan kreativitas baru. Sebagai pemula dalam game, kamu mungkin gak tahu bahwa medan geografis unik dalam game yang tersebar di seluruh dunia dikenal sebagai bioma dan dapat dibedakan berdasarkan fitur, tampilan, dan kegunaan. Sebagai player baru, hal pertama yang mungkin kamu butuhkan adalah basis pemula untuk menelpon ke rumah dan masuk ke dalam di malam hari. Tapi nggak selalu mudah untuk menemukan sebidang tanah atau air yang sempurna untuk dibangun. Meskipun setiap bioma memiliki serangkaian fitur uniknya sendiri, beberapa bioma membuat kamu santai sebagai player baru dan membiarkan kamu menetap sambil memikirkan pemandangan yang indah. Dan berikut 10 bioma Minecraft terbaik untuk basis game awal. Ini adalah Mushroom Field, bioma datar yang ditutupi miselium dengan pohon jamur besar bahkan raksasa. Yang tersebar ini sangat menyitakan mata setiap player Minecraft. Bioma ini umumnya mencentang sebagian besar kotak untuk mendukung langsung hidup yang mudah, dengan sumber makanan yang mudah tersedia di sapi, mushroom, dan pohon jamur. Spawn mob yang langka dan pemandangan yang indah ada banyak alasan untuk menjadikan bioma Mushroom Field sebagai rumah. Namun karena kelangkaan bioma ini, lokasi spawnnya yang terisolasi cenderung tertutup di semua sisi oleh lautan dalam, dan seiring dengan kurangnya kayu dan inti permainan awal, ini mungkin bukan tempat terbaik untuk pangkalan pertama kamu. Tapi ya tetap gak apa-apa juga sih kalau mau buat rumah di sini ya. Berikutnya adalah Badlands Plateau. Pegunungan datar warna-warni yang terbuat dari terakota ini sulit untuk dilewatkan. Ya, pemandangan yang akan kamu dapatkan di balkon markas kamu di sini bisa menjadi pemandangan yang patut dihargai, meskipun gak banyak kayu dan air di sekitarnya. Kelimpahan emas dan kemungkinan besar tersantung mineshaft dapat dengan mudah menembusnya. Jadi sedikit dan kamu mungkin menemukan petak-petak vegetasi dan sungai-sungai besar, namun kamu harus menjaga jumlah mob yang bermusuhan tetapi terkendali dengan obor, lentera, dan sumber cahaya lainnya sesegera mungkin. Yang ketiga adalah Tiger. Seperti yang kalian ketahui, taiga mungkin tampak seperti lokasi yang ideal untuk dibangun. Dan dengan banyaknya kayu, cemara, atau spruce ya, banyak mob pasif dan medan yang mudah. Ini memang salah satu lokasi build awal permainan yang paling efektif. Kamu dapat menebang apapun, beberapa pohon untuk menciptakan ruang yang cukup dan kemudian menggunakan kayu spruce bertekstur indah untuk rumah kamu. Namun ada kelemahan dari bioma ini seperti yang lain. Yang paling signifikan adalah tutupan hutan yang lebat, yang mungkin membuat kamu tersesat dengan mudah dan pada saat yang sama bertindak sebagai zona pemijahan spawn mob yang bermusuhan. Wah, bahaya juga ya, tapi cocok juga untuk buat rumah. Cuman ya perlulah penerangan, bener kan? Yang berikutnya adalah bioma Roved Forest, varian Varian bioma hutan yang tebal ini bukanlah yang termudah dalam hal yang kelangsungan hidup di awal permainan. Vegetasi lebat dengan langit-langit hutan yang luas menghalangi sinar matahari yang cukup untuk memungkinkan mob hostile atau bermusuhan untuk spawn di siang hari juga. Selain itu, jumlah pohon yang luas bertindak seperti tabir yang tidak diharapkan untuk keluar dengan mudah. Nah, namun beberapa fitur berbeda seperti sumber daya kayu yang melimpah, ketersediaan kanopi datar, dan spawn mob pasif yang murah hati menggoda player untuk membangun pangkalan di sini. Ciri di atasnya adalah kemunculan ini, Woodland Mansion yang unik untuk bioma ini. Silakan bikin rumah di sini atau huni Woodland Mansion ya. Selanjutnya adalah pantai. Siapa yang pernah berlibur ke pantai? Nah, kamu mungkin juga langsung mengenali pantai Minecraft sebagai transisi antara daratan dan lautan. Terlepas dari pemandangan yang indah, vegetasi terdekat yang rendah namun cukup, dan medan yang sebagian besar mudah untuk membangun basis awal adalah beberapa karakteristik hebat dari bioma ini loh. Selain itu, akses laut yang mudah menyediakan sumber makanan yang mudah. Dan setelah kamu memiliki perahu, eksplorasi dunia Minecraft kamu dapat dimulai dengan lancar loh. Namun pasir dan kerikil yang tersebar di mana-mana bisa memusingkan saat mining. Tapi selain itu, mob pasif selain kura-kura gak muncul secara alami. Ya, jadi gimana dong kalau gak muncul secara alami? Nah, ini muncul.
Ini adalah hutan birch. Varian bioma hutan ini, seperti namanya, dipenuhi dengan pohon birch. Birch log umumnya dianggap sebagai salah satu jenis tekstur kayu terbaik di Minecraft dan sering digunakan saat membangun alas. Untuk hutan birch sendiri, nggak selebat hutan itu, Private Forest. Mengurangi jumlah mob yang bermusuhan di siang hari. Kamu dapat membersihkan pohon untuk memiliki area yang cukup luas untuk base awal permainan yang seharusnya mengurangi spawn mob. Namun nggak ada mob yang unik untuk bioma ini, dan membersihkan kayu bisa membuat frustrasi. Berikutnya adalah savana. Ya, savana di Minecraft diciptakan oleh medan terbuka dan datar yang luas dengan cukup pohon, akasia, dan ek yang tersebar di sekitarnya. Ini adalah satu-satunya bioma di mana kamu dapat menemukan kuda dan lamas spawn secara alami. Selain itu, nggak pernah hujan di savana. Jika kamu bisa jauh dari badai petir yang membuat frustrasi, selain itu bongkahan tanah terbuka yang luas dengan lanskap yang tampak kering menyediakan area yang mengagumkan untuk permainan awal serta basis yang canggih. Ya, namun waspadalah terhadap penjara karena villager outpost mereka bukanlah kejadian langka di savana, dan mereka sangat mematikan, terutama bagi pendatang baru. Ini adalah bioma meadow. Ya, bioma meadow, dataran yang datar berumput dataran tinggi ini sangat menyenangkan untuk digali dengan banyaknya mob pasif. Serta vegetasi dan bunga yang cukup, kamu akan menemukan bioma ini sangat mudah dan menyenangkan untuk membangun base awal permainan. Semua daya tidak menjadi masalah di sekitar sini. Namun ini juga menarik makhluk permusuhan lainnya. Bersiaplah untuk melihat villager outpost dan banyak tanaman merambat seperti yang luas adalah, dan banyak creeper, kerangka, dan zombie yang lebih sering daripada enggak. Kamu akan menemukan diri kamu jatuh ke malapetaka kamu dari tebing gunung yang curam. Jadi hati-hatilah. Ini adalah bioma flower forest. Ya, ini adalah bioma favoritku. Bagian bioma hutan ini dapat memukau kamu pada pandangan pertama dengan berbagai jenis bunga berwarna-warni yang tersebar di seluruh medan. Gak seperti bioma hutan lainnya, yang satu ini memiliki lahan datar yang terbuka, yang luas dan lebih sedikit pohon, menjaga mob yang hostile tetap terkendali di siang hari. Selain itu, dengan begitu banyak bunga, kamu dapat yakin gak akan pernah kehabisan berwarna. Namun perlu diingat bahwa anggrek biru, mawar layu, dan bunga matahari gak spawn di negeri dongeng berbunga ini. Satu-satunya adalah alasan untuk tidak berada di bagian paling atas daftar ini karena peluang spawn langka dari bioma ini, dan karenanya menemukannya adalah membuat kamu menjadi Minecrafter yang beruntung. Yang terakhir adalah bioma plains. Ya, ini bioma favoritku guys, walaupun memang normal guys. Bioma plains telak bawah adalah yang paling ramah permainan dalam Minecraft, dan fakta ini hampir diterima dengan suara bulat di seluruh basis penggemar secara global. Medan klasik ini adalah salah satu yang paling awal ditambahkan ke dalam game dan memiliki semua kebutuhan dasar yang tercakup, dari sumber makanan yang melimpah hingga pepohonan dari tanah, dari plains hingga badan air. Kamu juga dapat menemukan semuanya. Saat di sini kamu dapat melihat jurang, pintu masuk gua, dan mata air lava. Jaga saja populasi mob yang bermusuhan. Bangun base kamu dan selamat menjadi Minecrafting. Dan itulah beberapa bioma Minecraft yang terbaik untuk basis awal permainan. Jadi sudah luar biasa ya guys untuk bioma yang satu ini yang kita bahas ini. Jadi apakah kalian mau mencoba bioma yang kita sebutin tadi? Selamat mencoba. Iya, gede sekali ini. Siapa yang bangun? Tahukah kamu, ternyata ada juga Seed Frost Demon di Minecraft. Diawali dengan spawn yang mana ternyata ini pulau. Ada juga pemandangan menakjubkan yang bikin kamu tercengang nih. Nah, lihat aja sendiri, pemandangan ini benar-benar luar biasa ya guys ya. Nah, kita udah lihat kalau lihat pemandangan yang satu ini. Mungkin ada yang wajar, ada yang enggak lah ya. Kalau kalian mungkin bisa kasih pendapat sendiri. Nah, yang mungkin paling unik adalah ada ruin portal yang terkubur dan tepat berada di dalam gua loh. Wah, kok bisa di dalam gua seperti ini ya? Ditunggu lagi tentang Seed Frost Demon.